Fani, Yes, kakak. Karen, coba dijawab jujur. Apa tuh? Kalian cukup berani nggak? Sekarang kan melakukan pekerjaan kalian udah di zona nyaman dong. Iya, betul. Iya kan? Di dunia entertainment kalian sudah dikenal orang, kemudian cari uang juga agak dibilang gampang. susah-susah banget. Iya kan? Iya. Karena reputasi Aktivitas, sudah terbina. iya. Berani nggak lo memulai melakukan pekerjaan yang sama sekali berbeda dari keahlian lo dan honornya kecil dibandingkan dengan apa yang lo lakukan Gak sekarang? ada pilihan B. Nggak ada. Tetap honor jadi kecil. Iya. Tapi baru. Iya, gue coba Aktivitasnya bertanya. baru. Baru Iya, gitu. lu Belajar berani apa gitu enggak? baru. Berani apa enggak? Tapi ninggalin yang biasa aktivitas Iya. setiap harinya. Banyak Iya. pertanyaan nih ya, Iya. mau apa enggak? Ya enggak lah kalau gue mah. Maksudnya gue meninggalkan yang udah biasa. Iya, Yang honornya udah dapat gede. Iya. Terus sekarang ada yang baru, Ngorbanin tapi yang baru lebih lebih kecil. kecil. Iya. Iya kalau gue mau bertobat banget. Pelayanan gereja kalau gue. Jadi jawabannya berani apa enggak? Belum sekarang kalau yang Iya. itu. Fanny, Mungkin sama, belum sekarang. Nggak tahu kalau Kalau bicara nanti belum tahu. nanti, Kalau iya. panggilan calling ya, Iya. calling. oke, Kalau Fanny ada juga calling, gitu. Iya. Oke. Aku belum tahu. Lu mau bahas siapa sih? Iya, bingung deh. Aneh, sampai Nah, kesono-sono. kenapa nggak langsung aja ini, ada itu gitu Enggak, loh. berarti nama-nama selebriti yang Oh, kita kagumi bahwa mereka meninggalkan dunia keartisan, meninggalkan zona nyaman, meninggalkan dunia entertainment untuk memulai karir baru di dunia politik, baru walaupun honor mereka kecil, Kecil. karena mereka merasa emang itu sudah waktunya. Oh itu, ya Iya. udah bahas aja di sini yuk. Iya, langsung aja spill the tea. Ya Allah, minumannya Oke. Fanny meriah banget warnanya. Ada kelapa-kelapanya loh. Minuman aku juga lucu nih merah. Enak itu kayaknya deh. Udah paham kan maksud arah pembicaraannya kemana? Ngerti. Siapa aja artis-artis yang dimaksud di sini? Again, kembali kita ingin angkat topik kepada keputusan beberapa teman-teman selebriti yang memulai perjalanan karir baru di dunia politik. Iya. Siapa aja sih spill dong? Cheryl. Which is masih muda loh, itu masih 28 tahun ya. Itu jauh lebih muda dari kita semua. Aku juga dan kakak-kakak maksudnya. Terus Denny Cagur, Kang Iya, Denny, itu oke iya, lah. Itu iya. udah 40 ke atas. Iya. Raffi juga 30, masih muda 30-an. Iya, iya. Masih muda. Jadi segala usia itu ternyata juga tertarik ya Iya. terhadap dunia politik. Iya betul. Gitu. Dan yang jadi rame lagi perbincangan artis-artis ini di dunia politik karena belakangan itu bocor kalau ternyata honor mereka di panggung politik ini nggak seberapa Oh my god, kok mau ya? dibandingkan honor mereka sebagai artis, Artis, loh. iya. Kalau dibandingkan, kalau dikomparasi. Bagusan jadi artis. Iya. Honornya lebih gede. Lebih gede. Kalau ini enggak. Enggak. Coba di spill, ini kita Ah. spill ya. Mana videonya? Saya nanya nih, perwakilan rakyat nih. Gajinya berapa sih? Gajinya lihat di browsing udah kelihatan itu ada itu. Itu ada. Katanya 54 juta sebulan. Sampai sekarang pun gue belum lihat. Tapi betul 54 juta. Bisa jadi. Iya. Gue bahkan belum lihat. Itu mah penghasilannya lu kalau nge-host sehari juga dapat lebih dari itu. Jauh kalau mau nge-host mah. Iya. Terus Iya. ini sebulan. Istri gimana dong? Penghasilannya berkurang nih. Iya enggak, tapi kan memang bekerja di sana pertimbangannya bukan ke situ. Iya, bukan ke situ. Ini kan pengabdian buat bangsa dan negara. Kalau UKP berapa sih UKP? Kalau utusan khusus presiden aja, kemarin aku ditanya wartawan, Iya. berapa gajinya? Saya bilang saya nggak tahu, saya nggak nanya gaji, tapi memang bisa dilihat. Berapa? Kalau nggak salah, Iya. 18 juta dipotong pajak, jadi bersih-bersih 13 juta. Iya lebih kecil, ini aja lebih kecil. Itu kalau nggak salah, tapi ada. Cuman saya bilang, itu gara-gara ditanya wartawan, gue belum Iya, lihat. benar. Jadi pas ditanya, yang kita tanyakan itu bukan berapa gajinya, tapi apa yang bisa kita kasih buat negara, itu yang kita. Nah, dari diskusi itu berkomentar dong netizen. Nah, udah pasti. Ada yang bilang nih, sangat disayangkan. Saya kalau jadi Denny pertahankan profesinya. Eko aja sampai saat ini aja masih melawak. Tapi Kang Denny tuh masih kerja loh. Masih di TV dia. Bukan yang akhirnya dia mengorbankan pekerjaan dia sebelumnya, terus bener-bener fokus untuk mengerjakan profesi yang lain. Enggak. Jadi masih Masih boleh. Iya, tapi gue juga Iya. beberapa ketemu sama teteh siapa Desi Desi Ratnasari, Ratnasari. sama Mimi Krisdayanti Oh iya, juga. Mimi Krisdayanti. Dia juga masih nyanyi apa segala macam. Jadi waktu ditanyain
mereka sebenarnya nggak meninggalkan dunia entertainment banget. Mereka masih bisa melakukan pekerjaan itu, cuma prioritasnya sekarang sudah harus Mengabdi. mewakili rakyat. Oke. Iya. Gitu. Terus ada lagi yang komen, jangan tanya gaji, coba tanya tunjangannya. Nah. Kalau tunjangan aku kolesterol tinggi, aku udah nggak makan tunjang. Bukan. Tapi memang sebenarnya netizen pasti punya pemikiran yang sama sih ya. Iya dong, pasti masa sih ninggalin pekerjaan yang jadi artis udah gede banget. Sekarang lo mau berkorban untuk rakyat dan dapat gajinya segitu. Betul. Ya udah pasti lah ya di balik itu masih ada maksudnya adalah tunjangannya. Aduh, maksudnya Jadi, tunjangan. gajinya boleh kecil, Iya. tapi di luar gaji utama ada tunjangan-tunjangan penyerta yang mungkin kalau udah di total jenderal ya nggak sekecil-kecil itu juga gitu maksudnya. Betul. Dan selain itu juga mereka kan tetap aja kerja di dunia entertain. Bukan akhirnya mereka meninggalkan loh. Mereka tetap bisa aktif gitu loh di dunia entertain. Itu kan yang kita lihat. Jadi sebetulnya malah mereka beruntung dong. Jadi Mereka bisa punya Iya. Wah. Sama halnya seperti Mimi tadi tahu. Boleh dong di-refresh nih ingatan Nah. kita. Iya. Sebetulnya kan kenapa kita tuh juga kayak quote-unquote agak sedikit sirik dengan wakil-wakil rakyat ini. Kalau nggak salah kan Mimi tadi pernah secara tidak sengaja juga nge-spill berapa besar sih sebetulnya gaji dan tunjangan mereka. Berapa sih? Coba Iya, deh. belum pernah lihat ya? Belum pernah. Nih, kita lihat sama-sama. Mana? Spill. Berapa sekarang? Setiap tanggal 1, 16 juta ya. Tanggal 5, 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Ya udah, Jadi gitu aja. 16 juta itu gaji pokok, Ya. 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, Iya. komunikasi segala macam. Iya, iya. Terus yang lainnya? Ya. Yang lengkap dong. Dana aspirasi mungkin Dana aspirasi, ya. Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi Iya, memang berapa dana dana aspirasi? aspirasi kita itu setiap reses kita 450 juta. Itu Berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Kita juga harus menyerap aspirasi, artinya di setiap 20 titik setiap kehadiran kita. Iya, aturannya gitu ya. Aturan-aturan itu, dan mohon maaf ya para senior-senior saya nih kalau saya salah, tapi artinya saya upayakan semaksimal mungkin. Saya akan tergetar hati saya kalau saya nggak menyampaikan tugas-tugas saya untuk Iya. nilai-nilai. Nah, kan? Gede lah itu mah kalau buat gue. Ya Iya, iyalah. Gede lah. Lumayan banget lah, itu udah nggak mikirin buat bulanan paling Iya, enggak. tapi beda sama Farel. Kenapa tuh? Soalnya, say. Mak kenapa sih, kan kita cuma Kenapa ngadep sih aja. Farel? Kita pengen tahu, kok bisa Farel tahu tentang masih Farel muda, sih? Oh iya dapat dong. kursi. Aha. Dia kan kemarin juga udah jadi viral banget, bisa bahasa Inggris gitu kan. Oh gitu. Dia itu 1 tahun nggak mau digaji loh. Mau digaji, tapi gajinya dia berikan lagi gitu. Ke siapa? Ke rakyat. Oh, ke rakyat. Oh, disalurkan lagi gitu. Untuk aktivitas para rakyat ini. Dan itu benar tuh berarti janji yang pernah dia ucapkan Setahun. bahwa tahun pertama Farel akan mengambil gajinya. Iya. Tunjangannya? Nah, jangan kalau tunjangannya. Gajinya, cerita gue Farel ya. Iya, coba kita lihat dulu videonya Farel kayak gimana nih. Iya, ini dia. Janji saya kali ya, jadi pada saat itu mungkin teman-teman media hadir juga. Saya sempat bilang ketika kampanye, karena waktu itu ada salah satu teman wartawan yang menanyakan apa yang akan dilakukan. Buktinya apa sih kalau artis ke politik itu bukan untuk nyari uang, ditantang seperti itu gitu. Nah akhirnya saya bilang, gini deh, ini hanya sebuah perumpamaan, bukan perumpamaan, ini sebuah gesture saya untuk menunjukkan sikap bahwa untuk membuktikan bahwa artis ke dunia politik itu tidak semata-mata untuk mencari uang, 1 tahun gaji saya akan saya berikan kepada konstituen saya gitu. Dan itu adalah janji yang akan saya pegang juga. Jadi nanti kalau teman-teman nanya, itu semua akan kita paparkan secara transparan, bisa dilihat dari sosial media saya. Jadi selama 1 tahun itu, nanti gaji saya akan saya salurkan untuk membangun. Nah, ya. Kemudian pasti netizen juga berkomentar, ya. Komentarnya salah satunya seperti yang tadi komentar gue dong, gajinya nggak diambil tapi tunjangannya diambil apa enggak? Itu tidak mengambil gaji, tapi ngambil tunjangan. Tapi aku setuju dengan apa komentar ini nih, ya. Farel itu anak muda yang cerdas, semoga amanah, jangan tergoda korupsi, tetap semangat. Vi Amanillah. Iya, Vi Vi Amanillah. Apa sih artinya itu yang? Aku tuh termasuk orang yang agak sedikit apatis tadinya. Sama Farel? Iya. Karena? Dalam perjalanan karirnya di dunia politik. Aku tuh melihat gini,
muda banget ya. Apa ya kira-kira sumbangsihnya? Terus kan beredar tuh pemberitaan di luar sana, anggota dewan dengan harta kekayaan ya. Lu sempat baca nggak sih? Iya, Terpapar, ya baru kan? gua mau bilang. Dan di salah satu listnya itu ada Ferrell kan? Betul. Terus kan gini, ih hebat. Mulai tuh gue simpatik. Hebat juga ya nih Ferrell ya. Nggak banyak koar-koar, Tapi- ternyata pinter nyimpen duit. Iya. Gue bilang Uangnya gini, banyak banget loh, Iya, uangnya banyak. Gue gini, Iya. hebat nih. Berarti orang yang bertanggung jawab. Karena menurut gue, orang yang bertanggung jawab terhadap duit, berarti dia bertanggung jawab terhadap dirinya. Betul. Terus gue ngeliat kiprahnya dia ketika dia menjabat. Iya. Gue gini, kayaknya ada isinya nih anak. Iya. Terus kemarin yang dia ngomong yang Oh, yang viral Pakai bahasa itu kan. Inggris itu jadi jadi rapat. viral. lagi Iya. rapat, Ah. nggak cuma tong kosong Nyari nyari bunyinya. Iya betul. Jadi Tapi gue agak, jago loh Tapi dia. kan itu baru ngomong. oh belum bertindak. Iya kan baru-baru. Kan lagi meeting, Iya, Mbak. iya. Lagi meeting ya harus ngomong. Iya, Tapi gitu. memang benar. Iya, iyalah. Ratusan gak Yuk sih? rumahnya aja kan dia baru pindah rumah Rumah kan siapa? kemarin rumahnya Ferrell. Kok tahu sih? Iya kan nonton. Oh, iya, cerita. nonton. Masa- Iya dong, update dong sama Sentuh, kan kehidupan. disentuh. Update katanya gitu. Update dong. Dia kan pindah tuh dari Jakarta akhirnya ke Sentul kan. Itu rumahnya juga kan kabarnya puluhan miliar yang Yes. kita dengar yang ada di berita. Yes. Jadi memang artis-artis yang akhirnya melangkah untuk ke dunia politik ini memang mereka artis-artis yang mungkin secara finansial udah merasa aman. Betul. Gitu. Mungkin ya kalau tadi kan ada netizen yang bilang gini, aduh semoga amanah ya, semoga tidak tergoda korupsi. Gue jadi kayak gini, kalau gitu aku mau pilih anggota dewan yang secara ekonomi udah secure aja supaya nggak silau dengan korupsi. Ya nggak sih? Nah. Ya artis-artis inilah secara Kayak ekonomi udah Iya. bener, kayak Denny Iya. Cagur. secure kan? Lu harus lihat berapa uangnya dia waktu ditunjukin itu kan. Apalagi sekarang ini saking seriusnya dia bikin kantor ruangan sendiri. Di Bos. rumah? Oh, iya? Di rumahnya dia. Buat nyantar, wah Untuk bekerja. Oh, Jadi dibikin- wakil rakyat. Keren Dia banget. bikin kayak ruang. Oh iya. Nih, kita Coba. spill. Kegiatan berumah gimana? Oh iya, anak-anak sih adaptasi dengan cepat. Bahkan gue juga, tadinya kan gue kan di entertain gue nggak perlu ruang kerja kan. Iya. Kita bisa baca skrip di mana aja. Iya. Nah, hari ini akhirnya gue sekarang kemarin baru manggil orang interior, gue perlu ruang kerja di rumah. Karena memang kita harus ada waktu fokus mempelajari apa yang akan menjadi bahasan di RDP, undang-undang apa yang akan diajukan. Kita harus fokus nih belajar. Di rumah mau Di dibikin rumah. Coba kita bahas ya, menurut kita nih, menurut Fanny, menurut Karen, mewakili komentar rakyat. Apa sih kelebihan para artis ini? Apa sih sebetulnya plusnya mereka ketika mereka mewakili suara rakyat? Kalau dari gue ya, plusnya adalah mereka itu pasti lebih sering ketemu rakyat beneran. Ketika mereka jadi artis, mereka off air di mana-mana, mereka ketemu sama semua kan emak-emak lah. Semua kalangan masyarakat kalangan ya. masyarakat. Bahkan kan mereka kalau off air kan kalangan masyarakatnya kan bener-bener yang bisa ke Ya. kampung-kampung apa segala macam. Jadi mereka lebih tahu masyarakat tuh butuhnya apa Ya. gitu. Iya. Jadi kayaknya mereka lebih deket ke rakyat lah ya. Karena ketika gue ngobrol sama Mas Eko bilang satu-satunya hati buat kita untuk bisa terpanggil itu karena mereka awalnya lebih dekat sama rakyat ini. Jadi rakyat ini kayak bebas ngomong gitu sama si artis ini. Nggak Karena ada mereka- batasan. Nggak ada batasan. nggak ada canggung gitu Plus ya. ditambah karena mereka fans, jadi ngomongnya jadi kayak asik gitu. Ya Mas Eko gini gitu. Oke, itu iya. Tapi hal yang lain menurut aku artis-artis ini kan mereka sudah melalui perjalanan atau proses yang panjang untuk sampai ke titik benar-benar ketenaran yang sekarang mereka dapatin. Jadi mereka tuh udah terbiasa berproses menurutku. Itu kelebihannya, bukan yang tiba-tiba jadi pejabat gitu loh, Iya. yang akan kaget. Jadi mereka terbiasa berproses sambil mempelajari juga masyarakat seperti apa yang masyarakat mau, itu juga udah menjadi hal yang biasa untuk mereka lakuin. Jadi menurutku itu salah satu kelebihannya sih. Bukan yang tiba-tiba Dan- ujuk-ujuk jadi pejabat aja Ya. gitu. Good point apa yang dibilang Fanny, dan menurut aku juga perjalanan rekam jejak perjalanan Betul. teman-teman selebriti kita itu rata-rata kebanyakan from Zero zero to hero. to hero, Jadi yes. mereka sangat menghargai proses. Jadi pasti mereka akan lebih mendukung proses kemajuan rakyat kecil. Iya kan? Iya, Karena benar. mereka merasa itu adalah perwakilan
suara hatinya mereka. Gak seperti ini ya, Mas Komeng ya. Kenapa tuh? Lucu gak sih, sempat nonton gak viralnya dia? Oh, iya, Waktu iya. ketika dia mau dipindahin ke komisi berapa, terus dia bilang, dia nggak mau. Terus aku belajarnya Dari gimana nih mana? untuk pertanian? Tapi itu benar, itu good point banget sih. Iya nggak sih? Benar, itu good point banget sih. Padahal Mas Komeng tuh mau memperjuangkan untuk punya hari komedi nasional. Sama satu juga ya yang agak sedikit titik terang buat aku mengendorse rekan-rekan selebriti yang akhirnya punya tempat mewakili suara rakyat adalah sebagai seorang seniman kan mereka terbiasa bekerja mengasah rasa ya. Iya kan? Iya, benar. Dan itu tuh rasa dan otak kanan dan kiri bekerja dengan baik itu kan sebetulnya keren banget ya, Bo. Nggak mudah. Mungkin selama ini pemimpin-pemimpin yang tadinya yang mendahului mereka terbiasa hanya menggunakan satu sisi aja. Tapi seniman-seniman ini kan karena terbiasa selalu bekerja menggunakan rasa, pasti kemajuannya akan berbeda tuh. Langkah-langkah kebijaksanaan yang mereka ambil juga pasti beda tuh. Iya.